inilah justru sebuah kesempatan untuk mempererat ya hubungan yang memang semuanya sebelumnya memang dianggap renggang ya karena kebutuhan politik praktis ya. Saya yakin yang menang di pertandingan final itulah juaranya. Hai pemirsa VOI, kembali lagi di VOI Talk, mari bicara bersama VOI. Baik seputar dunia politik, olahraga, hukum, ekonomi, hingga gaya hidup secara menarik dan menggelitik. Dan kali ini sudah ada bersama saya, Mas Doni, selaku redaktur Bernas sekaligus komentator olahraga. Halo, apa kabar Mas? Kabar baik. Pasti baik. Indah baik kan? Alhamdulillah baik Mas. Nah, kita akan bicara nih seputar Piala Dunia yang akan hadir di bulan ini dan terkait juga isu-isu kontroversialnya di balik penyelenggaraan ajang bergengsi tersebut. Ngomongin Piala Dunia nih, Dinda ya. Kita kan ngomong Piala Dunia nih. Italia itu nggak ikut, kok pakai kaosnya? Sebetulnya saya berharapnya sih Italia masuk ya. Pasti semua Piala Dunia. Pasti, tapi kan ternyata sayangnya ini Italia nggak masuk nih Mas. Ya kan saya punyanya jersey Italia. Oh, apa adanya ya? Adanya itu, tapi saya juga tetap cinta Italia kok. Oke, bicara kita soal Piala Dunia di tahun 2022 ini, kan sudah banyak nih isu-isu apalagi kontroversi terkait terlaksananya Piala Dunia di Qatar. Mulai dari isu politik soal kolusi penyelenggaraan itu, bahkan hingga korupsi gitu di sana, dan masih banyak untuk kontroversi yang lain. Kita akan bahas soal politiknya dulu. Nah, gimana menurut Mas Doni sendiri? Ya biasa sih sebenarnya politik dalam olahraga. Biasa ya? Iya, milih ketua FIFA juga politik, FIFA-nya sendiri juga berpolitik gitu ya. Ya, jadi kita mau, kalau buat saya sih ya sebenarnya biasa aja sih ya, nggak usah terlalu kita ributkan. Tapi intinya kan olahraga itu sebenarnya pesan untuk persahabatan intinya kan. Ya itu saja sebenarnya, selama tidak mencederai nilai-nilai sportivitas, humanity, ya kan, kemanusiaan. Ya, let's go, kita jalanin aja, nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke, tapi kita bicara soal humanity ataupun kemanusiaan ini. Kan kemarin sempat disinyalir bahwa Qatar ini melakukan pelanggaran HAM. Oke. Dan disebut dalam satu artikel ada sekitar 6.000 pekerja yang meninggal dunia akibat pembangunan stadion di sana. Sementara pemerintah Qatar ini mengaku hanya 37 pekerja saja yang meninggal. Dan itu kebanyakan imigran. Gimana menurut Mas Doni? Ya mungkin ada korban sekitar, kalau disebut ada korban ya, tapi kan kita tidak pernah membahas bagaimana dia, artinya jaminan sosialnya, lalu bagaimana mereka mendapat istilahnya apa sih, ganti rugi dari semuanya, asuransinya dari semuanya itu kan kita tidak pernah dibahas. Kita harus ngomong selalu bagaimana angkanya gede, lalu hal-hal yang negatif yang selalu dibom untuk itu ya. Tapi faktanya jalan terus. Tetap jalan. Nah, tetap jalan. Ya kan, tidak ada, ya semua antusias dan ini, kalau buat saya sih melihat ini sebuah hal yang bagus karena ya untuk pertama kalinya ada Piala Dunia digelar di Arab. Ya di tanah Arab ya, dan memang seharusnya seperti itu karena ada mission. Kalau dulu di zaman Orde Baru kita ada bahasa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakat olahraga, itu kalau bahasa dulunya itu. Ya ini terjadi kan di spread gitu kan, semuanya menikmati. Afrika sudah, Amerika Selatan sudah, Eropa sering, Asia juga sudah. Nah, sekarang Asia Timur ya, kemarin ada Jepang dan Korea Selatan. Sekarang ada di Arab. Nanti mungkin pada next ketika Asia Tenggara sudah siap, pasti akan kemari gitu loh. Oke, tapi tadi kan soal terkait humanity ataupun pelanggaran HAM yang dibicarakan sama masyarakat. Nah, ada lagi yang paling disoroti karena ini kan penyelenggaranya ini FIFA internasional gitu. Dan ini ada isu terkait Qatar base-nya di Arab dan memang terkait LGBTQ di sana kan memang bukan hal yang lumrah gitu. Sementara dari semua penonton Piala Dunia ini kan akan pasarnya internasional gitu. Dan kemarin sempat ada cekcok dari mulai mantan pemain internasional di Qatar yang ngomong
homoseksual itu hal yang menjijikan gitu kan. Dan itu kan jadi kontroversi buat masyarakat yang apalagi nanti kan bakal ada penonton dari berbagai negara datang ke Qatar untuk nonton Piala Dunia. Sementara kan tidak semuanya hetero gitu. Akan ada beberapa kaum LGBTQ yang ikut memeriahkan Piala Dunia. Gitu gimana pendapatnya? Sebenarnya LGBTQ itu kan hak ini ya, privacy ya, masing-masing ya. Kita tidak bisa mengglobalkan itu sebagai sebuah, kalau saya bilang itu tidak bisa mengglobalkan itu sebagai sebuah isu internasional perang misalkan, atau apa namanya, pelanggaran HAM ya istilahnya, genocide, lalu racism seperti itu kan. Kalau LGBT kan nggak ada urusan, masing-masing negara punya bukan kultur ya, ada kultur ya, budaya masing-masing ya, masing-masing punya kultur sendiri bagaimana memandang sebuah hubungan relationship antar gender ya. Ya di sini juga di Indonesia pun itu masih dianggap sebagai hal yang tabu, walaupun tidak secara strict dilarang ya, tidak harus digebukin atau diapakan secara fisik, tapi kan ya masing-masing aja. Ya ketika yang kita masih ingat kemarin ketika saya bandingkan dengan Formula E kemarin kan jadi ribut kan, ternyata ada yang masukin bendera pelangi sebagai supporting, karena masing-masing negara punya policy sendiri, ya ada komunitas dan punya policy sendiri. Kalau kemudian dibilang ada seperti Inggris, Belanda ingin memakai band captain dengan lambang pelangi rainbow kan, ya di sana boleh, tapi kalau di Qatar emang itu dilarang, ya kita harus hargailah. Apa sih susahnya sih gitu. Toh itu kan yang menyelenggarakan tuan rumah. Toh dia bisa main bola gitu. Toh kan yang LGBT pun boleh nonton, nggak ada halangan gitu. Hanya mungkin tidak boleh dipublikasikan, dikampanyekan, itu saja. Oke. Nah, kita akan kembali lagi ke pembahasan politik terkait Piala Dunia 2022. Nah, kemarin kan ada kabar nih Mas, soal Ukraina yang mengirim surat ke FIFA untuk tidak mengikut sertakan Iran di Piala Dunia. Itu gimana komentarnya? Wah ya boleh aja dia minta begitu dengan alasan apapun, tapi kan juga FIFA punya code of conduct, itu ada code batasan-batasan mereka sendiri mana yang bisa protes, itu bisa diterima atau tidak itu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomong sepak bola ya sepak bola itu punya FIFA sebenarnya dia sudah trademarknya itu, brandnya itu sudah dimiliki FIFA selama kesebelasan lawan kesebelasan, 11 orang lawan 11 plan, ya itu punya FIFA. Jadi semua rules yang ada di dalamnya ya mereka yang menguasai lah ya, yang menguasai itu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong bahwa sepak bola itu milik masyarakat, milik dunia, enggak. Sepak bola itu milik FIFA. Jadi dia yang berhak ngatur, yang boleh ini, yang enggak. Selama 11 orang lawan 11 orang, ya itu FIFA punya. Dan kita hanya bisa menikmatinya aja. Kita menonton aja gitu loh. Jangan-jangan Ukraina menyurati FIFA kayak gitu gara-gara dia nggak lolos ke Piala Dunia. Ya mungkin, tapi enggak, saya pikir enggak ya. Ya selalu ada hal-hal keberatan yang itu ya. Keberatannya kan tentang diskriminasi gender ya kalau di itu ya. Walaupun sebenarnya tidak separah itu yang terjadi sih. Kalau di Iran kan juga perempuan di Iran juga masih punya kesempatan untuk beraktiviti sport, masih bisa kan. Atlet Iran itu juga banyak gitu. Mungkin kasusnya akan berbeda ketika dulu Afrika Selatan di-ban, tidak boleh ikut Piala Dunia karena politik apartheid gitu kan. Iya, betul. Itu yang memang sangat-sangat rasis ya, membedakan yang orang kulit putih haknya jauh berbeda dengan hak kulit hitam. Atau yang sekarang terjadi, Rusia juga dilarang untuk melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia. Walaupun ketika dia lolos ke 16 besar, tapi padahal dia lolos ke babak selanjutnya, dia punya peluang sebenarnya untuk lolos ke Qatar, tapi karena terlibat perang dengan kemudian di dunia internasional melihat dia sebagai negara agresor yang menyerang Ukraina sehingga menimbulkan korban jiwa, korban pengungsian, korban kemanusiaan yang sangat masif. Ya akhirnya mau tidak mau memang itu harus ada blank ya, di ban gitu ya, dilarang. Hal-hal yang memang krusial, yang memang menyangkut harkat hidup orang banyak sehingga dia ketika dia dieksploit, dia artinya mencederai nilai-nilai olahraga itu sendiri, itu yang memang seharusnya menjadi perhatian ya, concern dari FIFA atau organisasi olahraga lainnya. Misalkan kemarin kalau kita ambil contoh di Olimpiade,
Rusia pun kan nggak boleh ikut ketika itu kan Olimpiade di Tokyo kemarin. Karena apa? Karena dia dianggap mensupport doping untuk atlet-atlet dia, sehingga dia di-ban karena ya hal-hal yang kemanusiaan, lalu doping yang dianggap melanggar nilai-nilai sportivitas itu yang memang seharusnya memang menjadi perhatian utama dari organisasi olahraga. Melihat dari daftar grup yang akan bermain di Piala Dunia ini, ada yang menarik masih terkait politik Piala Dunia, yaitu di grup B ada Iran dan Amerika Serikat. Di mana kita tahu balik lagi ke 98 mereka sempat bersinggungan soal katanya pemain Iran ini nggak boleh salaman sama Amerika Serikat. Nah itu gimana komentarnya? Ya itu masing-masing pemimpin negara punya policy, tapi tetap toh mereka tetap bertanding kan, tidak dilarang dan tidak menolak untuk bertanding. Ya saya hanya melihat bahwa ya kita kan nggak hidup di ruang hampa gitu ya, yang kita harus jalan sendiri, melakukan kita sendiri. Ya adalah suara-suara seperti itu, punya kepentingan politik, tapi intinya dari justru kalau saya melihat inilah justru sebuah kesempatan untuk mempererat ya hubungan yang memang semuanya sebelumnya memang dianggap renggang ya karena kebutuhan politik praktis ya. Tapi ketika di olahraga mereka bisa bertemu, mereka bisa salaman, dan itu sebuah hal yang sangat bagus untuk diteladani. Tapi memang balik lagi ya, olahraga, ya, politik tidak bisa dicampurkan. Iya, walaupun di situ blending tetap ada pengaruhnya, tapi sebenarnya kan olahraga itu intinya adalah persaudaraan ya, kita itu aja. Ya tentu kalau kita ngomong jangan-jangan kalau salah satu kalah jadi perang ya kayaknya kejauhan kita mikirnya. Ngomongin perang, aduh gelap. Satu aja cukup gitu kan, satu aja cukup nih udah. Padahal nggak cuma satu kan perang, di Myanmar juga ada perang. Myanmar pun juga di-ban kan karena dia masalah dengan humanity kan. Ya seperti itu kira-kira. Tapi kira-kira nanti nih Iran dan Amerika Serikat bertemu di Piala Dunia. Kira-kira apakah akan terjadi kejadian yang tahun 98 itu atau mungkin tahun lalu tahun 98 tuh menang Iran ya kalau nggak salah ya. Betul, menang Iran ya. Saat ini tim Amerika itu tim dengan rataan usia paling muda di Piala Dunia, 25 tahun rata-rata. Jadi kompetisinya juga sudah bagus, Major League Soccer sudah bagus, banyak pemain yang berkiprah di Eropa. Jadi ya peluang untuk menang Amerika Serikat menang pasti ada lah. Tapi peluang Iran menang juga ada. Karena masing-masing sama kan main, ya tinggal nanti kita lihat bagaimana di lapangan. Dan itu saya melihat bahwa ini justru sebuah keindahan gitu, kedua dari ya disinilah indahnya olahraga. Dua negara yang sebenarnya berseteru dengan hebat, gitu, kan dengan masalah politik, nuklir segala macam. Tapi mereka bisa ketemu dan main bareng, nggak ada berantem di lapangan. Itulah yang patut kita menjadi contoh. Seharusnya ya seperti itu, gitu. Nggak perlu musuhan buat apa. Gitu. Bicara soal prediksi Piala Dunia 2022, kira-kira dari Mas Doni ada nggak sih tim atau negara yang dijagokan dari Mas Doni? Oh ya pasti. Biasanya tim yang paling fit yang bisa berkompetisi selama sebulan ini ya, 28 hari lah. Tentu juga kita melihat rataan usia itu. Kalau dari rataan usia yang paling muda itu Amerika Serikat, yang paling tua Argentina dengan rata-rata usianya 27 sampai 28 tahun ya. Itu udah paling tua. Tapi tidak hanya usia, experience lalu mental. Ketika kita ngomong dalam tataran kompetisi yang level paling tinggi gitu ya, topnya gitu, pinnacle-nya, di puncaknya, tentu mental tuh perlu banget dong. Sangat perlu dong mental ya. Disitulah yang memang tidak dipunyai oleh Amerika Serikat karena juara dunia, Piala Dunia hanya ada 8 negara. Selama ini Brazil, Italia, yang kamu pakai ini tapi nggak ini kan. Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, ya Argentina, Uruguay, 8 itu kan. Nah kalau saya bilang ya di antara inilah mungkin gitu. Juaranya. Ya gitu kan. Prancis sekarang tahun lalu sudah juara tuh di Rusia, tapi sekarang dengan pemain yang rataan usia itu belum terlalu tua, sangat mungkin lah Prancis. Senang saya dengan tim Prancis dan
itulah jagoan saya Prancis deh. Prancis dari Ya. Mas Doni. Berarti Prancis nih yang kira-kira bakal menang. Oh, belum tentu juga. Favorit saya iya, tapi kalau kita ngomong menang juara ya nggak tahu. Saya pingin, iya. Atau Inggris, The Three Lions. Mungkin bisa Mungkin juga. Ya? Mungkin juga. Atau favoritmu? Favoritku nggak ada di Piala Dunia. Tapi emang kira-kira kalau dari Mas Doni sendiri ada nggak sih proyeksi ke depannya siapa nih yang udah paling apa ya dari semua kategori yang Mas Doni bilang? Kalau mau yang paling tepat, saya yakin yang menang di pertandingan final itulah juaranya. Oke. Saya baru mau nyuruh catat, ternyata memang yang menang juaranya. Piala Dunia punya sejarah yang panjang. Kadang ada pujian, tak sedikit adanya pertentangan. Yang jelas, hal tersebut selalu menjadi perbincangan. Popularitas mahkota tertinggi ajang sepak bola seringkali dimanfaatkan. Urusan politik terkadang jadi umpan agar segera masuk gawang. Namun olahraga sejatinya adalah kebersamaan, tanpa unsur apapun yang digiring masuk lapangan. Semua berjuang untuk satu harapan, meraih kemenangan yang takkan terlupakan. Dan itu dia pembahasan menarik kami tentang politik Piala Dunia. Jangan lupa untuk baca beritanya di voi.id atau di channel YouTube kami voi.id. Sampai jumpa dan terima kasih kepada Mas Doni atas komentar-komentarnya. Indah. Selamat menikmati Selamat menikmati Piala Dunia. Piala Dunia. Bye!